Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 2325023A1 Manajemen semester 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Arfianti Novita Anwar, SIPMM. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan data dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio ini menggambarkan hubungan antara pos-pos keuangan yang relevan, membantu investor dan manajemen dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja perusahaan. Kedua, yaitu alasan melakukan analisis rasio. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk beberapa alasan penting. Yang pertama yaitu menilai kinerja. Rasio memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan, termasuk likuiditas dan profitabilitas. Yang kedua, perbandingan. Memudahkan perbandingan kinerja antara perusahaan yang penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, deteksi masalah. Membantu manajemen mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki seperti efisiensi operasional dan penggunaan aset. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Memberikan dasar analitis untuk keputusan strategis seperti ekspansi atau pengurangan biaya. Yang ketiga, bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio struktur modal. Yang keempat yaitu keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama ada kebingungan dalam pemilihan rasio. Memilih rasio yang tepat untuk analisis dapat menjadikan tantangan karena tidak semua rasio relevan untuk setiap situasi. Yang kedua, data akuntansi yang subjektif. Data yang sering digunakan mengandung estimasi dan penilaian subjektif yang dapat mempengaruhi akurasi hasil. Yang ketiga, manipulasi data. Ada kemungkinan manipulasi data penyajian data keuangan sehingga rasio tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang keempat, perbedaan metode pelaporan. Variasi dalam metode akuntansi antara perusahaan dapat menghasilkan perhitungan yang tidak valid. 5. Hubungan antara berbagai rasio. Hubungan antara berbagai rasio keuangan saling terkait satu sama lain. Misalnya, yang pertama, rasio likuiditas dan solvabilitas. Kinerja likuiditas yang baik mendukung kemampuan solvabilitas. Yang kedua, rasio profitabilitas dan aktivitas. Profitabilitas dapat meningkatkan seiring efisiensi dalam penggunaan aset. Yang ketiga, rasio utang dan profitabilitas tinggi dapat mempengaruhi laba bersih yang berdampak pada rasio profitabilitas.